Setiap negara memiliki sistem hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kesejahteraan warganya. Namun, di beberapa tempat, terdapat aturan-aturan yang terdengar begitu aneh dan tidak masuk akal bagi orang luar. Beberapa hukum ini mungkin lahir dari tradisi yang telah berlangsung selama berabad-abad, sementara yang lain merupakan hasil dari kebijakan pemerintah yang ingin mengatur kehidupan masyarakat dengan cara yang unik. Hukum-hukum aneh ini bisa mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari larangan mengenakan pakaian tertentu, aturan tentang makanan dan minuman, hingga regulasi yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku di depan umum. Dalam beberapa kasus, hukum ini bahkan begitu absurd sehingga sulit dipercaya bahwa aturan tersebut benar-benar ada. Dalam perjalanan ini, kita akan menjelajahi berbagai negara di dunia yang memiliki hukum paling aneh, memahami asal-usulnya, serta melihat bagaimana aturan-aturan tersebut masih diterapkan hingga saat ini. Larangan-larangan unik di berbagai negara. Di beberapa negara, pemerintah memiliki aturan ketat tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh warganya. Beberapa di antaranya mungkin terdengar wajar dalam konteks budaya setempat, tetapi bagi orang luar, hukum-hukum ini bisa terlihat sangat aneh. Salah satu negara memiliki peraturan unik yang melarang seseorang mengenakan pakaian berwarna tertentu di tempat umum. Larangan ini diberlakukan dengan alasan keamanan atau sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah negara tersebut. Meskipun terdengar tidak biasa, aturan ini masih diterapkan dan dapat berujung pada denda jika dilanggar. Di negara lain, ada larangan keras terhadap penggunaan permen karet. Kebijakan ini diterapkan untuk menjaga kebersihan kota dan mencegah vandalisme yang disebabkan oleh sampah permen karet yang sering ditemukan menempel di tempat-tempat umum. Aturan ini begitu ketat sehingga membawa atau mengunyah permen karet di tempat umum dapat berakibat pada hukuman yang cukup serius. Tidak hanya itu, di suatu negara terdapat aturan yang melarang warga untuk menamai anak mereka dengan nama tertentu. Pemerintah memiliki daftar nama yang diperbolehkan dan yang dilarang, dengan alasan bahwa nama-nama tertentu bisa dianggap tidak pantas atau bertentangan dengan budaya setempat. Bagi orang tua yang ingin memberikan nama unik kepada anak mereka, aturan ini bisa menjadi kendala besar. Beberapa negara juga memiliki aturan aneh yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Aturan ini biasanya didasarkan pada tradisi, agama, atau upaya pemerintah untuk mengontrol pola konsumsi masyarakat. Di salah satu negara, terdapat larangan mengonsumsi makanan tertentu pada waktu-waktu tertentu dalam setahun. Aturan ini tidak hanya berlaku bagi warga negara tersebut, tetapi juga bagi para wisatawan yang berkunjung. Bagi mereka yang kedapatan melanggar aturan ini, hukuman bisa berkisar dari denda hingga deportasi. Salah satu hukum paling aneh di dunia terkait dengan makanan adalah larangan mengimpor atau mengonsumsi beberapa jenis buah dan sayuran tertentu. Pemerintah menerapkan aturan ini dengan alasan kesehatan dan keamanan pangan. Meskipun dalam praktiknya, aturan ini seringkali membingungkan para wisatawan yang tidak mengetahui peraturan tersebut. Aturan aneh tentang perilaku di depan umum. Selain larangan terhadap pakaian dan makanan, ada pula hukum aneh yang mengatur bagaimana seseorang harus berperilaku di tempat umum. Di sebuah negara, terdapat aturan ketat mengenai bagaimana cara seseorang harus berjalan di trotoar. Warga diwajibkan untuk mengikuti jalur tertentu berdasarkan arah atau waktu tertentu dalam sehari. Meskipun aturan ini mungkin dibuat untuk menghindari kemacetan pejalan kaki, banyak orang yang menganggapnya terlalu berlebihan. Di negara lain, ada larangan untuk bersiul di malam hari. Aturan ini berasal dari kepercayaan lama yang menyatakan bahwa bersiul di malam hari dapat membawa kesialan atau mengundang roh jahat. Meskipun aturan ini jarang ditegakkan dengan serius, masih banyak warga yang memilih untuk tidak melanggarnya. Hukum aneh lainnya melarang seseorang memberi makan burung di tempat umum. Pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk mencegah populasi burung berkembang terlalu pesat dan menyebabkan masalah kebersihan di kota-kota besar. Bagi mereka yang tertangkap melanggar aturan ini, denda yang diberikan bisa cukup besar. Hukum yang mengatur kehidupan pribadi dengan cara tak biasa. Tidak hanya di ruang publik, beberapa negara juga memiliki aturan yang mengatur kehidupan pribadi warganya dengan cara yang sangat unik. Di suatu negara, pemerintah memiliki aturan yang menentukan kapan dan bagaimana seseorang boleh memiliki hewan peliharaan.
Aturan ini termasuk daftar hewan yang diperbolehkan dan prosedur ketat untuk mendapatkan izin memeliharanya. Beberapa jenis hewan yang umum di banyak negara justru dilarang keras untuk dipelihara di negara ini. Di negara lain ada hukum yang mengatur bagaimana seseorang harus membersihkan rumah mereka. Aturan ini berasal dari kebijakan pemerintah yang ingin menjaga kebersihan lingkungan dengan mewajibkan warga membersihkan bagian luar rumah mereka pada hari-hari tertentu dalam sebulan. Jika tidak dilakukan, warga dapat dikenai denda atau sanksi lainnya. Ada pula aturan yang mewajibkan pasangan yang akan menikah untuk mengikuti kelas persiapan pernikahan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Kelas ini bertujuan untuk memastikan bahwa pasangan memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan serta memiliki kesiapan mental sebelum menikah. Dengan semua keanehan hukum yang telah dibahas, pertanyaannya adalah mengapa aturan-aturan ini masih berlaku hingga saat ini? Salah satu alasan utama adalah tradisi dan budaya yang telah berlangsung lama. Banyak hukum aneh ini berasal dari kepercayaan lama atau kebijakan yang dibuat untuk menyesuaikan dengan kondisi sosial pada masanya. Alasan lainnya adalah upaya pemerintah untuk mengatur kehidupan masyarakat secara lebih ketat. Dalam beberapa kasus, hukum-hukum ini dibuat untuk menjaga ketertiban, melindungi lingkungan, atau mengontrol perilaku sosial. Meskipun terkadang aturan ini terdengar berlebihan, pemerintah tetap memberlakukannya untuk mencapai tujuan tertentu. Ada juga faktor politik dan administratif. Beberapa hukum aneh bertahan karena belum ada upaya serius untuk mencabutnya. Dalam banyak kasus, aturan-aturan ini mungkin tidak lagi ditegakkan dengan ketat, tetapi tetap tercatat dalam sistem hukum negara tersebut. Dunia penuh dengan hukum yang beragam, dan beberapa di antaranya bisa terdengar sangat aneh bagi orang luar. Dari larangan mengenakan pakaian tertentu, aturan ketat tentang makanan dan minuman, hingga hukum yang mengatur perilaku di tempat umum, ada banyak contoh aturan yang tampaknya sulit dimengerti dari sudut pandang logika modern. Namun, meskipun terdengar aneh, hukum-hukum ini seringkali mencerminkan budaya, sejarah, dan nilai-nilai masyarakat yang menerapkannya. Bagi warga negara tersebut, aturan ini mungkin dianggap wajar dan merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari. Pada akhirnya, hukum adalah cerminan dari masyarakat yang mengadopsinya. Meskipun beberapa aturan mungkin tidak masuk akal bagi orang luar, mereka tetap memiliki tempat dalam sistem hukum negara tersebut. Dan siapa tahu, di masa depan, mungkin beberapa dari aturan aneh ini akan dicabut, atau justru akan semakin berkembang menjadi bagian dari identitas nasional yang unik. Dalam masyarakat yang sangat menjunjung tinggi tradisi, perubahan tidak selalu datang dengan mudah. Nilai-nilai lama yang telah tertanam dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi tolok ukur bagi penentuan apa yang dianggap benar dan pantas. Namun, seiring dengan datangnya pengaruh globalisasi dan modernisasi, terjadi pergeseran paradigma yang mengharuskan adaptasi atas aturan-aturan yang telah ada. Banyak warga muda mulai mempertanyakan relevansi peraturan yang dibentuk berabad-abad lalu, terutama ketika norma tersebut bertentangan dengan aspirasi kebebasan berekspresi dan inovasi. Meski demikian, perdebatan ini tidak selalu menghasilkan konflik yang tajam, melainkan menciptakan ruang dialog antara generasi yang menghargai tradisi dan mereka yang ingin menyongsong perubahan. Pertentangan antara tradisi yang kental dan modernitas yang terus berkembang menjadi salah satu pendorong utama munculnya reformasi dalam sistem hukum di beberapa negara. Di satu sisi, tradisi menjadi fondasi yang mengokohkan identitas nasional serta membentuk karakter masyarakat. Di sisi lain, tuntutan untuk beradaptasi dengan perkembangan zaman mengharuskan adanya evaluasi ulang terhadap peraturan yang sudah tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.